Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang materi perilaku manusia yang dengan mata kuliah Psikologi Industri dengan dosen pengampu Bapak Adi Maslian. Sebelum dari itu, kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Rizal Raja dengan NIM 1020040443. Saya Cynthia Lehani Josman Selian dengan NIM 1020240434. Saya Mutiara Dewi Putri Berat dengan NIM 1020240551. Oke guys, see you di next. Pengertian perilaku. Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca, dan lain-lain. Dari uraian tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah faktor biologi, faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor pengalaman, dan faktor budaya. Faktor yang mempengaruhi perilaku. Yang pertama ada faktor pendidikan. Pendidikan dan pengalaman belajar seseorang dapat membentuk pemikiran, nilai-nilai, dan preferensi mereka. Pendidikan yang mendalam dan beragam dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian seseorang. Lalu ada faktor pengalaman. Peristiwa yang dialami seseorang baik positif maupun negatif dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Trauma atau pencapaian besar misalnya dapat membentuk bagaimana seseorang mengatasi situasi dan mengembangkan sifat-sifat tertentu. Lalu yang ketiga ada faktor budaya. Nilai, norma, dan keyakinan yang ada dalam budaya seseorang juga berpengaruh kepada kepribadian. Budaya menentukan perilaku dan harapan sosial yang memengaruhi bagaimana individu berperilaku dan berpikir. Faktor biologi. Sifat yang seseorang miliki bisa jadi diturunkan dari orang tuanya. Meskipun tidak semua kepribadian orang tua akan diturunkan kepada anaknya, tetapi faktor ini sering dijumpai, misalnya kesamaan ciri fisik, tingkat kecerdasan, hingga temperamen seseorang yang mayoritas diturunkan dari orang tuanya. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Seseorang yang berada dalam lingkungan positif dan nyaman akan berpotensi memiliki sifat yang baik dan tidak mudah emosi. Dalam hal ini, lingkungan termasuk keluarga, tempat seseorang bergaul, dan masyarakat. Jenis-jenis perilaku manusia. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke jenis-jenis perilaku manusia. Jadi, perilaku manusia ini ada refleksi dan juga perilaku non-refleksi. Nah, refleksi itu apa? Perilaku refleksi ini adalah perilaku yang dihasilkan sebagai hasil dari reaksi spontan organisme terhadap stimulus, teman-teman. Jadi, perilaku ini tuh juga terjadi secara otomatis dan juga stimulus ini yang diterima oleh makhluk atau individu tidak sampai ke pusat susunan syaraf atau otak. Jadi pusat ini berfungsi sebagai pusat kesadaran dan bertanggung jawab atas perilaku manusia. Nah, reseptor yang menerima stimulus ini langsung dari efek afektor ya teman-teman, tanpa melalui otak ataupun pusat kesadaran kita. Misalnya, reaksi kita ketika mata kita tuh terkena cahaya matahari, atau juga gerak lutut ketika palu menyentuh. Terus juga ada lagi menarik jari ketika jari terkena api dan juga lain sebagainya. Selanjutnya itu perilaku non-refleksi teman-teman. Jadi perilaku yang non-refleksi ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini tuh stimulus setelah diterima oleh respon kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat saraf dan juga pusat kesadaran. Baru kemudian itu bakal terjadi secara respon melalui afektor. Nah, proses yang terjadi di dalam otak ini atau pusat ini disebut dengan namanya proses psikologi teman-teman. Jadi perilaku yang di atas tuh adalah dasar proses psikologi. Nah, mengapa inilah yang disebut dengan aktivitas psikologi? Oke, selain itu kita masuk ke teori SOR. Jadi teori SOR ini adalah model yang menjelaskan bagaimana cara perilaku manusia ini terbentuk sebagai respon terhadap stimulus dari lingkungan tersebut, teman-teman. Dan tanpa kita ketahui, SOR itu ada singkatan. Jadi S itu adalah stimulus,
O itu adalah organism, dan R itu adalah respon. Nah, jadi di sini terdapat ada dua jenis, yaitu perilaku tertutup dan juga perilaku terbuka, atau bisa kita bilang covert behavior dan overt behavior. Nah, perilaku tertutup ini adalah respon terhadap stimulus yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain, teman-teman. Artinya apa? Artinya itu adalah individu mungkin bereaksi secara internal atau emosional terhadap stimulus tertentu. Contoh reaksinya itu tidak dapat diamati dari luar. Contohnya itu perilaku tertutup ini adalah ketika seseorang merasa cemas atau senang tanpa menunjukkan ekspresi fisik yang jelas. Yang kedua itu overt behavior, yaitu perilaku terbuka. Nah, ini tuh terjadi ketika respon terhadap stimulus ini dapat kita amati oleh orang lain. Ini tuh biasanya berupa tindakan fisik atau ekspresi yang dapat kita lihat secara langsung. Misalnya, saat seseorang tersenyum ataupun marah, orang lain ini dapat mengamati perilaku ini. Jadi, menurut teori SOR ini, stimulus yang datang akan mempengaruhi organisme atau individu, dan teori SOR ini akan menghasilkan respon tertentu. Nah, respon tersebut bisa dalam bentuk perilaku tertutup maupun terbuka. Oke teman-teman, selanjutnya ke materi mekanisme pembentukan perilaku. Jadi mekanisme ini ada dua, ada yang namanya behaviorisme dan juga holistik atau humanisme. Jadi behavioris ini tuh pendekatannya berfokus pada interaksi individu dengan lingkungan, dan juga behavioris ini menekankan bahwa perilaku terbentuk karena adanya stimulus dari lingkungan yang memicu respon terhadap individu tertentu. Terus juga proses ini dapat digambarkan sebagai S, W, R, and W, di mana S ini itu adalah stimulus, O itu adalah organisme, R adalah respon, dan W adalah konsekuensi atau penguatan dari respon tersebut. Nah, selanjutnya dalam behaviorisme ini, jenis lingkungan yang berpengaruh pada perilaku cenderung objektif dan terukur. Nah, perilaku ini dianggap bersifat spontan, teman-teman, atau tanpa kesadaran mendalam. Lebih tergantungnya pada rangsangan eksternal. Nah, yang kedua ada holistik atau humanisme. Pendekatan ini tuh lebih menekankan pada aspek-aspek internal dari individu, seperti niat, motivasi, dan juga tujuan hidup sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku, teman-teman. Nah, dalam humanisme ini, perilaku dianggap sebagai sesuatu yang memiliki tujuan dan juga makna yang lebih dalam. Nah, maksudnya itu adalah fokusnya ini adalah pada proses internal, teman-teman. Jadi seperti bagaimana dan mengapa perilaku itu bisa terjadi. Lalu pendekatan ini tuh mempertimbangkan faktor dari dalam diri motivasi atau intrinsik dan juga dari luar motivasi ekstrinsik yang mempengaruhi secara perilaku, teman-teman. Jadi itu secara umum behaviorisme ini melihat perilaku sebagai hasil dari interaksi stimulus respon. Sedangkan pendekatan holistik atau humanisme ini melihat perilaku sebagai hasil dari motivasi atau tujuan pribadi yang lebih kompleks.